Ya, hari ini tanggal 18 teman-teman, masih di hari libur. Ada emiten di Tukar Pikiran, ada ASA, double S ya, Adi Sarana Armada Transportasi ya. Dia di bidang transportasi, profilnya sebagai merek dagang utama pengganti Adi Raren. Jadi Adi Raren nih penggantinya adalah ASA ya, Adi Sarana Armada. Perusahaan layanan transportasi terbesar di Indonesia yang menyediakan solusi transportasi mencakup penyewaan kendaraan, jasa logistik, dan jasa jurumudi atau jual beli kendaraan bekas ya. Itu bidang usahanya. Baik. Ini kalau kita lihat dari masyarakatnya ada 44%, artinya 14 lebih dari saham yang beredar di masyarakat lebih dikit ya. Artinya dia udah agak banjir 14% lah gitu ya, dari normalnya 30%. Adira dinamikanya 23% pengendali ya. Pengendalinya perusahaan ini ya, bukan perorangan. Cuman ini Dr. Randas Projo Sunarto sebagai direksinya punya 9,26. Ada insinyur juga, insinyur Termadi Rahmat juga 5,12% ya. Artinya ada perorangan yang ngambil emiten ini. Kita lihat dari bulan Juli banyak yang caw. Agustusnya belum keluar. Kita lihat holding komposisinya. Kita lihat 5 bulanan deh, jangan terlalu banyak ya. Cenderung agak ke bawah untuk lokalnya, cenderung agak ke atas untuk foreignnya. Kita lokal siapa yang nguasain? Yang nguasain perusahaan 48,74%. Terus foreignnya warna sekuritas sama bank ya yang nguasain emiten ini ya, tambah lain-lain. Jadi tiga kandidat inilah yang menguasain untuk foreignnya ya. Listingnya 2012, harga IPO-nya 390 ya. Silakan di sini periksa ada nggak nama-nama ketokohan. Saya belum lihat nih ini. Bukan lihat belum baca profilnya ya. Teman-teman silakan aja baca profilnya. Kita lihat ke insider, apakah ada penjualan yang besar atau pembelian yang besar. Di Maret 2024 Insinyur T. Permadi Rahmat ngebeli 5%, artinya harus masuk gitu ya di bulan Maret. Harus masuk ke profil ya. Jadi setiap emiten atau setiap orang yang membeli saham lebih daripada 5% harus masuk ya ke bagian investor ya. Kita lihat corporate action untuk melihat apakah dia bagi dividen. Ya, dia bagi dividen dan tahun ini adalah terbesar di antara tahun-tahun sebelumnya, 20 perak ya di bagian dividen di 4 Juli ya. Kalau RUPS lancar lah pasti ya. Dia pernah stock split belum? Raig issue sudah raig issue ya, waktu tahun 2021, artinya ada penambahan buat modal ya. Makanya bikin raig issue. Kita lihat statistiknya, kita lihat net income dulu ya teman-teman. Net income-nya meningkat ya, kuartal 2-nya meningkat ya dari 18 miliar ke 57 miliar. Kita lihat revenue-nya 1,2 ke 1,1, tapi menurun ya, revenue-nya menurun tapi net income-nya membaik ya. Kalau revenue-nya menurun artinya ini kinerjanya kurang baik ya. Dia hanya memberikan di manajemen yang dikurangin dari mulai bensin mungkin dari lain-lain gitu ya. Dia kurangin artinya dia memangkas hanya bagian daripada biaya operasional aja. Nah, jadi ada pengurangan karyawan bisa jadi gitu kan. Kita lihat kuartal 1 juga meningkat dari 52 ke 71 miliar. Kita lihat revenue dari 114 ke 118. Nah, ini baru meningkat, kuartal 1-nya meningkat. Artinya ada kerja keras dari marketing untuk menaikkan omset ya. Kita lihat PE-nya 17,25, masih di atas rata-ratanya 10, artinya ini 7/7, agak mahal dikit 7 gitu ya. Terus kita lihat PBP-nya 1,4, wajar dia bagian dividen. Kita lihat EPS-nya ada, TTM-nya 44,06, harga bukunya 537, DER-nya DER-nya bro gede banget ini, 2.0, artinya kalau 2.0 itu 2 kali lipat dari ekuitasnya. Nih, ekuitasnya 1,9 ya. Hutangnya jangka panjangnya hampir 3 ya, artinya 2 kali lipat kan. Nah, tapi
gini teman-teman, ini kan perusahaan rental kendaraan, transportasi gitu istilahnya. Mungkin dia beli kendaraan dengan cara dicicil, bisa jadi seperti itu gitu kan, ya menjadikan dia punya hutang gitu kan, bisa jadi seperti itu. Cuman kalau menurut saya sih hanya bank aja yang bisa begitu, soalnya ini kan emiten udah dapat duitnya kemanain gitu lah, buat mengipokan sebuah perusahaan kan artinya dia mau menambah modal gitu, untuk mempercepat nambah modal makanya ngambil dari publik gitu kan. Nah, dengan hutang seperti ini malah minjem ke pihak ketiga gitu kan, bukan isu udah dilaksanakan gitu kan, nambah hutang ternyata belum nutup juga untuk memperbaiki kinerja, malahan dia nambah lagi gitu kan hutang buat ke pihak ketiga gitu kan. Baik, ROE-nya 8,20 artinya kurang baik ya, harusnya di atas 10. Nah, seperti itu teman-teman ya kronologisnya dari ASA. Kita akan lihat dari perhitungan secara ekuitasnya ya. Ini kuartal 2 ya. Lihat aja di ekuitas langsung ya, di tahun 2019. 1,2 ke 1,4 meningkat, 1,4 ke 1,6 meningkat, 1,6 ke 2,5 meningkat, dari 2,5 menurun ya. Dari 2002 ke 2003 menurun nih, 2575 ke 2502. Terus dari 2023 ke 2024 kuartal 2 meningkat ya, meningkat sekitar 200 miliaran ya. PBP, kata PBP 2,4, 1,1, 5,6, pernah dijual di 5,6, 3,5, 2,7 ya, sekarang 1,19, artinya lagi murah ya. Murah sejak tahun 2020 nih. 1,10, ini 1,19, rata-rata dijualnya 2 ya. 2, 5, 3 kalau di rata-ratain nanti kita lihat ya untuk PBP-nya kalau rata-ratanya berapa. Langsung ke Pundacat. Pundacat di sini saya punya 2 indikator yaitu PE sama PBP. Kita lihat PE dulu. Dari PE kita 1 tahunan dulu. 1 tahunan dia cenderung masih di bawah harga standarnya ya. Harga standarnya itu di 812. Nah, jadi sedikit under value. Terus dia pernah menyentuh harga terendahnya di 618, terus dia meningkat, sedikit turun menyentuh 700 dan dia bampu kembali lagi untuk menguji ke harga standar untuk Pundacat ini. Baik, kita langsung hitung berdasarkan Pundacatnya harganya berapa ya, harga wajarnya. Kalau berdasarkan 3 tahunan dia masih cenderung under value ya. Kita lihat 5 tahunan. 5 tahunan juga cenderung under value. Pernah harga tertingginya itu di harga 3.900 ya. Bisa jadi ke sana, bisa kalau mau perusahaannya, kalau mau bandarnya, kalau mau semuanya, kalau mau bisa ke arah sana ya. Kalau bandarnya tidak mau, emitennya mau, ya tidak akan terjadi gitu kan. Karena yang menggoreng, yang mengoseng ya adalah market maker gitu kan. Nanti mungkin untuk pengendalinya ya sebagai kepinginannya aja gitu ya. Takutnya mungkin nanti udah agak tinggi dilempar gitu kan. Baik, kita akan hitung ya berdasarkan Pundacat itu, berdasarkan fundamental dari PE ratio, metode PE ratio itu berapa sih harga wajarnya. Jadi harga mulu ya. PE rasionya itu adalah tengah-tengahnya itu 45.71. 45.71 dikali, kita butuh yang namanya EPS ya. EPS-nya berapa sih ini? EPS-nya untuk TTM-nya 44.06. 44.06. Kita kasih sama dengan, kita enter di 2013 ya. Ini jadi kalau harga sekarang masih berapa sekarang harganya? 700-an ya. 700-an ya, artinya masih murah gitu kan. Nah, kita akan hitung lagi berdasarkan PBP ya. Metode PBP, berapa PBP-nya? Rata-ratanya itu 3.28. 3.28 dikali, kita butuh yang namanya harga buku. Harga bukunya 53719. 53719. Kita kasih sama dengan, kita enter di harga 1.761. Jadi secara valuasi ya ini masih murah gitu ya, masih murah. Harga sekarang itu masih murah. Kita pindahkan dulu, kita hilangkan yang PBP-nya. Harganya itu ya masih murah lah untuk 700. Sekarang kan harga berdasarkan per aja dia di harga 2000. Harga 2000 apakah pernah kesentuh? Pernah kesentuh mungkin waktu tahun berapa nih?
Waktu tahun ini pernah kesentuh nih. Tahun berapa ini kesentuh itu di tahun 2022 ya. Berarti sejak Covid berarti. Terus kalau untuk berapa 1700-an 1700-an apalagi ya 1700-an di kanal-kanal ini ya. Kanal ini sama kanal ini. Jadi ini harga wajar berdasarkan Punda Cat sama harga wajar berdasarkan hitungan per itu hampir sama ya di angka 2000-an. Baik, kita langsung ke lukisan market maker, maka kita akan tulis dulu dia di area sini. Tunggu sebentar. Sudah saya tulis teman-teman, kuartal 2 harga wajar per 2013 kalau PBP 1761 1700-an, tanggal 16, tanggal kemarin penutupan ya di sini ya. Baik, kita lihat akan candle-candlenya. Nah, ini ada harga candle nih, harga candle. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pergerakan dari poren. Poren dari mulai tanggal 20 Maret itu akumulasi terus ya. Ada sedikit pembuangan wajar, ngambil lagi sedikit pembuangan wajar ya. Terus dari bandar lokal dia cenderung ngikutin, cuman ini ngambil, cuman di sini di pembuangan. Terus tanggal berapa nih? Mulai tanggal 3 Juli dia udah ngambil lagi, sejak tanggal 29 Juli dia melakukan pembuangan. Ya, ini sekarang lagi melakukan pembuangan dulu teman-teman ya. Jadi si bandar lokal dan poren sekarang itu lagi melakukan penjualan. Kenapa kesini ke atas? Artinya mau dimakan. Ada yang makan, si emiten ini ada yang makan gitu ya. Kita lihat nanti ya. Dia juga bagian dividen ya. Dividen 20 perak. Ya, kita akan hitung dividen prediksi dividen tahun depan ya. Baru prediksi ya, belum kenyataan, baru prediksi ini kan. Nanti kuartal 3 juga kalau udah ada laporan LK-nya bisa dihitung juga, nanti ngitungnya hampir sama ya. Apakah sama atau tidak ya tergantung RUPS sebenarnya kalau dividen ya. Di sini siapa yang ngebuang? Kita lihat dari poren dulu dah. Poren. Per hari ini yang ngebuang adalah si CC AK ZP. CC betul jualan di atas ya, BK sekarang ngambil di harga atas. AO juga udah ngambil. Kita lihat domestik yang ngebuang si ZP, broker bandar ZP ya pasti ya. KI broker bandar, ya broker bandar. Yang ngambil si DH, si AP, si CP. Artinya walaupun dia naik ke atas, bandar ngejual, ada yang nampung si DH, si AP, si CP. Kita lihat mulai bulan 30 Juli untuk lokalnya. Ada CP, ZP yang ngebuang ya, XAPD, BB, YB yang si BB ini cenderung nerima ya, makanya saya bilang si BB ini adalah salah satu broker yang underdog gitu. Underdog kenapa? Dia bandarnya buangan tapi dia berani beli gitu. Kita lihat dari kenaikan di sini nih, apakah si BB yang ngambil dari tanggal 6 Agustus Juli ini. Agustus tanggal 6. Ya, si BB masih beli ya, Kita lihat untuk tanggal sekarang si BB jualan atau tidak. Kita urut satu-satu. 16, 15 CP BB ya, BB udah mulai kita lihat si BB ya, ini kan 7,7. Kita lihat BB 7,7 masih 7,7, masih kok 7,7 si BB nya masih 7,7 ya, masih 7,7. Lihat si BB tanggal 6 masih 7,7, baru ngambil ya teman-teman. 10 udah 10 kan, nambah kan tanggal 5 ya, si BB udah masih 10. Tanggal 1 masih 10, tanggal 31 masih 10, tanggal 30 sudah 9 deh, udah 22 ya. Lihat dulu si BB dia ya, si BB sekarang udah 32.000 lot. Malah kalau ditambahin lagi tanggal 25 nya tambah enggak, 30 pasti 32.000 lot. 24 nggak ada, dia nggak ada penambahan. 36.000 ya. Artinya emang si BB emang cenderung sama si BB sekarang lagi memaaf harga. Artinya dia si BB sama si BB bukan dari bagian daripada market maker, tapi dia adalah underdog untuk mengangkat emiten ini ya. Kapan mulai lagi harus diperhatikan? Ketika si BB jualan aja.
Karena di sini underdognya itu adalah si Bebe ya. Walaupun di sini bandar jualan tapi harga naik, artinya ada yang mau nampung gitu. Ada yang mau nampung barang-barang dari bandar, dan bukan nampung aja, mereka bahkan makan harga si barang bandar, makanya dikasih terus kan, baik dari foreign ataupun dari bandar lokal. Di sini foreign cenderung seminggu ini dia ngejual ya. Tunggu aja sampai dia kalau mau masuk ya, tunggu aja sampai si Bebe jualan lah gitu ya. Di sini di candle sih cuma ada di sini aja, saya lihat di sini doang dia. Kalau dia bisa dikasih ke harga sini sih bagus dia untuk menutup candlenya ya. Kalau kata orang lain udah tertutup sama shadow, kalau buat saya belum tertutup sama shadow. Di harga 636 juga ada ya harga. Kita tandain aja di 63. Kalau dia sampai menuju sini nggak jadi masalah ya. Orang harga fundamentalnya aja sampai 2000 sama 1700. Di sini terlihat jelas ada si candle merah. Kalau untuk investing ya harus sabar, jangan sampai kalian baru turun sedikit dijual. Investing itu turun sedikit tambah, itu bukan dijual ya. Turun sedikit, kalau ini fundamental bagus, tulisan bagus, menurut kalian gitu kan, belum tentu kan menurut saya juga bagus gitu. Tapi kalau menurut kalian bagus ya udah saya tambah aja muatan gitu kan, nggak jadi masalah kan. Namanya juga fundamental gitu kan, harus benar-benar tidak menjual dalam jangka waktu 1 atau 2 hari. Di sini juga ada ada di 700 juga ada penurunan. Kalau dia menurun ke sini ya wajar, biarin aja karena untuk menutup PR-nya. Kenapa harus menutup PR? Biar nanti ke depannya tidak punya PR. Jadi dia kalau mau naikin terus di up ke atas. Kecenderungan sini ada si kepala merah, saya pikir mau ke sini. Terus di sini juga si kepala merah kemarin. Kalau dia turun contohnya pasti akan menuju ke kepala merah lagi dan mungkin ke arah 800 lagi ya. Nanti kalau istilahnya ke atas lagi ya biarin aja, karena saya pikir kalau ke kepala merah ini pasti tembus ya. Di sini juga udah kasih tanda nggak? Nah, di sini belum ada, nanti aja setelah dia naik dari sini berarti aku mau ngejebol 1 2 3, mau ngejebol gunung-gunung yang 3 ini ya. Nah, bisa jadi seperti itu teman-teman. Kita jarak dekatnya dulu ya. Mudah-mudahan bisa ke harga wajarnya. Tertingginya ada di harga. Kalau bisa menembus ke 900 ya keren berarti kan. Ya teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Mungkin terjadi akumulasi dari underdog, yaitu si Bebe sama si YB, tapi si bandar lokal jualan dan si foreign jualan, artinya sengaja diberikan barang itu kepada si underdog apakah sanggup untuk memakan barangnya gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja. Nanti mungkin saya lanjut, ada satu emiten lagi yang harus saya tukar pikiran. Nanti habis itu mungkin kita akan mengupdate ya beberapa emiten, baik harga FCA harga 50 ataupun emiten-emiten yang ada di komentar. Oke, segitu teman-teman. Ciao ya.